Shalom, selamat berjumpa kembali dalam devotion kita hari ini. Saya percaya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja, terpelihara sempurna baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Saat ini apa yang saya hendak bagikan, saya beri judul Jangan Berhenti Berharap. Nah, satu kali ada beberapa ilmuwan mengadakan eksperimen terhadap tikus. Jadi tikus ini dimasukkan ke dalam sebuah ember, di mana ember ini berisi air. Gitu. Dan selang 1 jam ketika ilmuwan ini meneliti tikus ini mati tenggelam. Kemudian berikutnya, ilmuwan ini mengambil satu tikus yang lain, memasukkan kepada ember yang sama berisi air. Namun secara periodik, secara berkala, setiap setengah jam sekali, 30 menit sekali, tikus ini dikeluarkan. Kemudian setelah itu dimasukkan kembali. Dan terus dilakukan seperti itu selama kurang lebih 3 hari. Nah, pada hari keempat, ilmuwan ini tidak mengangkat tikus ini, tapi dibiarkan terus berada dalam ember yang berisi air. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Bagaimana tikus ini bisa bertahan selama 24 jam, dia terus berenang di atas air dan tidak tenggelam. Jadi kesimpulannya, bahwa tikus yang secara periodik diangkat 30 menit, dia mampu bertahan karena dia memiliki pengharapan. Mungkin kalau saya bisa ilustrasikan, saya seperti tikus ini mungkin berbicara, nah saya harus tetap bertahan, berkuat. Kenapa? Karena saya percaya akan ada pertolongan. Dia akan diangkat setengah jam sekali. Jadi akhirnya tikus ini terus berharap sehingga akhirnya mampu. Selama 24 jam tikus ini tidak tenggelam. Nah, penelitian ini sebetulnya berhubungan juga dengan kita. Ada kalanya seseorang bisa mampu bertahan, bahkan keluar dari masa yang sangat sulit sekalipun, ketika orang itu masih memiliki pengharapan. Tetapi ketika seseorang tidak lagi memiliki pengharapan, kekuatannya hilang. Dia tidak lagi dapat melihat masa depan. Sepertinya apa yang dia lakukan akan sia-sia saja. Karena dia tidak bisa melihat ke depan, dia tidak memiliki pengharapan. Jadi sepertinya apa yang dilakukan sia-sia dan dia hanya tinggal menunggu waktu saja. Nah, sama seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur Daud, dikatakan di Mazmur 42 ayat 6 dikatakan demikian. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur merasakan hal yang sama. Pada saat situasinya mungkin terjepit, tertekan, ia berkata, ia sangat tertekan jiwanya dan gelisah. Tetapi pemazmur ini mengambil keputusan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kita sering mendengar banyak contoh di mana orang dalam keadaan yang sangat tertekan, bahkan sulit sekalipun, tetapi ketika orang itu mengambil keputusan untuk tetap berharap, orang itu bisa bertahan bahkan keluar dari permasalahannya dan kehidupannya menjadi semakin lebih baik. Nah, ada satu contoh yang saya akan bagikan di sini, yaitu tentang wanita yang pendarahan 12 tahun. Di mana keadaan dia sulit, tapi dia memutuskan untuk tetap berharap. Sehingga keadaannya berbalik menjadi lebih baik. Saya akan bacakan di Markus 5:25-29. Dikatakan demikian. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya.
kita lihat bahwa kondisi wanita ini sangat-sangat buruk. Dia sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Dia sudah kesana kemari dan tidak ada faedahnya. Bahkan keadaannya semakin hari semakin memburuk. Ya. Nah, pada zaman itu di masyarakat Yahudi, ketika orang wanita pendarahan, ia dianggap najis. Ya. Jadi ia tidak boleh masuk ke bait Allah. Ya. Bahkan orang tidak mau dekat-dekat dengan dia, karena ketika orang dekat dengan dia bersentuhan, maka orang yang lain pun bisa menjadi najis. Maka kita bisa bayangkan bukan hanya fisiknya, tapi emosionalnya pun terganggu. Bayangkan 12 tahun. Ya, saya percaya wanita ini mungkin selalu punya kemarahan, gelisah, tertekan. Ya, dia merasa orang-orang jijik melihat dia. Dia merasa dikucilkan. Dan dia tidak lagi memiliki pengharapan untuk kehidupannya ke depan. Dan di sini tidak diceritakan apakah wanita ini sudah menikah atau belum. Kalau dia belum menikah, kemungkinan besar tidak ada pria yang mau menikahi dia. Jadi ini situasi kondisi yang dialami oleh perempuan ini. Tapi kita tahu, ya, ada sesuatu yang terjadi pada wanita ini. Ya. Nah, ada satu hal yang kita mau belajar pada wanita ini. Ya. Selama 12 tahun, pengharapan wanita ini didasarkan pada kekuatan dirinya sendiri, pada apa yang dia miliki, ya, pada perkataan orang lain, ya, bukan pada perkataan Tuhan. Tetapi setelah dia mungkin melihat bahwa selama ini apa yang dasar pengharapannya ternyata sia-sia, maka dia mulai berani beralih. Dia bergeser dasar pengharapannya bukan lagi pada kekuatan manusia, bukan lagi pada perkataan manusia, tapi bergeser pada kekuatan Tuhan dan perkataan Tuhan. Jadi poin pertama yang kita bisa belajar, pada saat kita mengalami hal yang sulit, ya, kita harus menaruh harapan kita bukan pada yang natural, tapi pada yang supernatural. Dan perkataan Tuhan itu supernatural. Kita harus berpindah pada apa yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Yaitu perkataan Tuhan sendiri. Markus 10:27 dikatakan demikian. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Jadi apa yang tidak mungkin, apa yang supernatural, itu sangat natural, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Setiap perkataan, setiap janji Tuhan, itu tidak ada batas maksimalnya. Jadi segala sesuatu mungkin. Apakah wanita ini pendarahan 12 tahun? Atau 15 tahun, atau 20 tahun. Tidak ada batas maksimal bagi perkataan janji Tuhan bisa digenapi. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang pengharapan, artinya kita memiliki ekspektasi bahwa sesuatu yang baik akan terjadi di depan. Ya. Nah, seringkali orang akan memutuskan untuk berharap ya, pada saat situasinya kepepet. Ya, pada saat ia sudah kepepet ke sana ke sini, maka dia mungkin bisa berharap mudah-mudahan hal ini terjadi. Mudah-mudahan ini tidak menimpa saya. Mudah-mudahan akan ada jalan keluar. Jadi ini seperti sesuatu yang tidak pasti. Ya, berharap tetapi ini mudah-mudahan terjadi. Gitu, ya. Tetapi pengharapan atas dasar firman Tuhan bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Pengharapan dalam firman Tuhan bukan berarti kita memiliki ekspektasi sesuatu yang baik terjadi. Bukan hanya itu. Tetapi kita yakin sesuatu yang baik pasti terjadi. Dan pengharapan kita dasarnya adalah iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman ini adalah setiap
perkataan Tuhan yang kita dengar. Dan setiap perkataan Tuhan pasti terlaksana. Yesaya 55 ayat 11 dikatakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, apa yang saudara lihat kondisi saudara? Seberapa besar, seberapa sulit, seberapa tidak mungkin bagi saudara untuk bisa saudara melihat ada harapan, bahkan tidak ada harapan sama sekali. Nah, saya punya kabar gembira bagi saudara. Ketika saudara melihat tidak lagi ada harapan, sepertinya tidak mungkin lagi berharap, saudara bisa berpindah dasar pengharapan saudara dari yang natural kepada supernatural. Dari perkataan manusia kita berpindah dasar pengharapan kita pada perkataan Tuhan. Rubah pengharapan saudara. Ya, dari kekuatan perkataan manusia kepada kekuatan perkataan Tuhan. Dari yang natural kepada supernatural. Dan saudara akan melihat ada sesuatu yang terjadi, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena bagi Tuhan tidak ada batas maksimal. Nah, yang kedua, apa yang kita belajar dari wanita ini? Saya bayangkan wanita ini pendarahan 12 tahun, maka fisiknya akan sangat lemah. Ya. Pada saat dia mencari Tuhan, mendekati Tuhan, wanita ini kondisinya sedang berdarah-darah. Wanita ini sedang merasakan kesakitan yang luar biasa. Tetapi wanita ini tetap memutuskan untuk mencari Tuhan. Walaupun dia sedang sakit. Walaupun dia sedang berdarah-darah. Ia percaya ketika ia berhasil menjamah jubah Yesus, ia akan sembuh. Nah, ketika situasi sulit, ketika kita mungkin sakit, kita berdarah-darah, percaya itu kadang-kadang menjadi sulit. Ya. Dan bahkan rasa sakit, rasa kepedihan yang kita alami ini seringkali berbicara kepada kita, menghalangi kita, menghambat kita untuk tetap terus percaya kepada Tuhan, untuk tetap terus berhenti, untuk tetap terus mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan. Rasa-rasanya kita lebih mudah untuk berhenti saja. Tidak mencari Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi itu keputusan yang salah. Ya. Apa yang kita lihat, wanita ini walaupun dalam keadaan sakit dan berdarah-darah, ia memutuskan untuk tetap mencari Tuhan. Ya. Nah, ini poin kedua yang kita dapat dari wanita ini, bahwa kita harus memutuskan untuk terus mencari Tuhan walaupun kita merasakan sakit. Amos 5 ayat 4 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janji firman Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Nah, kata hidup di sini artinya dipulihkan hidupnya, kesehatannya, mempercepat, memperbaiki, bahkan dikatakan ini hidup sejahtera. Nah, ini janji Tuhan. Pada saat kita terus mencari Tuhan, Tuhan akan memulihkan hidup kita, kesehatan kita, akan mempercepat pemulihan, memperbaiki, bahkan janji Tuhan kita akan mendapatkan hidup yang sejahtera. Ketika kita percaya pada Tuhan, kita percaya janji firman Tuhan ini, kita terus mencari Tuhan, kita akan mendapatkan hidup. Sama seperti yang wanita ini alami, kita pun akan mengalaminya. Nah, poin terakhir yang saya ingin sampaikan, ada apa sih yang menjadi pemikiran, apa yang menjadi dorongan bagi wanita ini? Dia berani mendekati Yesus, berani mencari Yesus, berani menaruh harapannya kepada Yesus. Nah, kita baca dalam ayat tadi dijelaskan bahwa wanita ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Nah, saya percaya wanita ini mendengar banyak hal tentang Yesus. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang kusta. Orang kusta itu orang yang najis bagi
bagi orang masyarakat pada zaman itu dikucilkan. Ya. Pemungut cukai ikut Tuhan Yesus. Orang-orang berdosa, Tuhan melayani mereka. Ya. Bahkan banyak orang yang sakit lumpuh, orang buta. Semua orang yang dalam pandangan masyarakat pada saat itu najis, orang berdosa, Tuhan bukan hanya mendekati mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Nah, ini yang menjadi pemikiran, dorongan, sehingga wanita ini berani mencari, mendekati Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ia yakin Yesus mengasihi dia. Ia yakin Yesus tidak akan pernah mengecewakannya. Roma 5 ayat 5 dikatakan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Ini yang menjadi dasar yang sangat kuat untuk kita tetap memutuskan untuk berharap, mencari Tuhan apapun kondisi situasinya. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan pada saat kita masih berdosa, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya. Apalagi setelah kita menjadi anaknya. Roma 5 ayat 8-9 dikatakan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Nah, apa yang menjadi masalah? Situasi saudara seperti apa? Mungkin saat ini saudara sudah melihat tidak lagi ada harapan. Tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Sepertinya sia-sia semua apa yang kita lakukan. Tapi ada kabar gembira. Ya. Mungkin ada sesuatu yang tidak mungkin bagi saudara. Tapi bagi Tuhan mungkin. Apapun situasi kondisi saudara. Saudara mungkin sakit. Ya. Dalam konotasi berbagai aspek kehidupan saudara. Tapi tetap cari Tuhan. Karena pada saat kita mencari Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah berdusta. Janjinya tidak pernah berubah. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Dan kami akan terus berharap kepadamu, terus mencari Engkau Tuhan. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin, dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.